Tuduhan-tuduhan keji dari netizen yang menuduh Bella Bonita dianggap merebut pacar orang lain hingga hamil duluan sebelum menikah. Apakah dia terus kemudian menyesal telah mau dinikahi oleh Denny Caknan? Tapi apa yang sebenarnya dirasakan oleh Denny Caknan di hari pernikahannya kelak? Dan akankah cinta lamanya bersama dengan Epi Asmara meskipun dia telah menikah akan dia kenang seumur hidupnya? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti janji saya, kita akan coba untuk mengulas tuduhan-tuduhan keji dari netizen yang menuduh Bella Bonita, istri dari Denny Caknan, ini sebagai seseorang yang pernah dibiayai oleh laki-laki lain atau bisa saja diduga sebagai simpanan, dianggap merebut pacar orang lain hingga hamil duluan sebelum menikah. Sebenarnya apapun hal yang disebutkan tadi, ini sebenarnya adalah permasalahan pribadi. Benar atau tidak benar, ini sebenarnya adalah sebuah penuduhan yang sangat keji. Tapi kita ingin mengetahui bagaimana perasaan Bella Bonita sesungguhnya. Apakah dia terus kemudian menyesal telah mau dinikahi oleh Denny Caknan? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Pernikahan yang terjadi beberapa saat yang lalu, ini menyisakan perseteruan antara netizen, tim Bella Bonita dan tim Epi Asmara. Tapi kita akan coba lihat bagaimana perasaan Bella Bonita. Perasaannya ini campur aduk dan sangat-sangat hancur sekali. Tidak pernah dalam hidupnya dia akan mendapatkan komentar seperti ini. Perlakuan netizen ini memang sangat keterlaluan. Dan mungkin ada sesaat atau dua saat dia mungkin merasa bahwa, aduh kalau seandainya ini nggak terjadi, apakah mungkin dia tidak akan diperlakukan seperti ini? Paling tidak itu kata kartu yang saya pegang ini. Dan ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Dan kalau saya boleh sarankan, ada baiknya dia didampingi oleh psikolog untuk membantu agar masa-masa yang seharusnya jadi masa yang berbahagia ini tidak akan jadi kenangan yang sangat membuat trauma dan pikiran-pikiran yang mungkin akan buatnya menderita di masa depan nanti. Dan walaupun dia sudah menyangka bahwa akan ada satu hal yang akan dibicarakan seperti ini, tapi dia ini nggak menyangkakan sebesar ini. Kita melihat bahwa dia ini bahkan, kalau boleh saya katakan, belum pernah mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Yang membuatnya juga bertanya-tanya adalah mayoritas yang mengatakan dan menuduhnya ini adalah kaum wanita atau kaum hawa juga. Dan kita melihat bahwa dia ini diambang kebimbangan. Sebenarnya dia tuh kalau bisa harus mengulang ini dari awal agar dia bisa menjelaskan ini semua. Tapi dia pun dalam kondisi yang juga pengen cuek dan nggak menghiraukan ini. Tapi sebagai seorang wanita, perasaannya, perasaan bulan di sini, The Moon ini, membuatnya ini terombang-ambing dan sangat-sangat kebingungan. Dia harus seperti apa? Bukan kebingungan menyesal atau tidak dengan Denny Caknan, tapi bingung dia harus seperti apa saat ini. Karena dia pun memikirkan, jangan-jangan Denny Caknan ini kecewa terhadap hal yang terjadi dan dia takut kalau Denny Caknan ini malah akan menyesal. Itu lebih ditakutkan dibandingkan perasaannya kepada Denny Caknan. Membuatnya lebih down lagi adalah bagaimana keluarga dan orang-orang sekitarnya ini yang menyayangi dia. Ini akhirnya juga ikut sedih melihat kelakuan netizen yang membombardirnya dengan banyak sekali tuduhan yang kalau menurut saya ini sangat kejam. Coba untuk kalian semua yang pernah merasakan hal seperti ini, serasa dibicarakan oleh orang-orang sekitar kalian dan membuat kalian ini rasanya ingin lenyap saja dan bersembunyi, coba tuliskan di bawah sini. Walaupun kalau saya lihat bahwa ini sebenarnya adalah skenario yang terbaik untuk Bella Bonita. Menikah dengan Denny Caknan, kalau menurut saya ini lebih diuntungkan secara karir Bella Bonita dibandingkan Denny Caknan. Dan kalaupun ternyata ini semua harus dihadapi, ya ini adalah sebuah resiko yang mungkin akan buktikan seberapa besar cinta Bella Bonita kepada Denny Caknan. Dan ini adalah satu hal yang memang harus dihadapi juga akhirnya. Nggak mungkin juga mereka akan lebih mengalah untuk ya sudah ditunggu waktunya sampai Epi Asmara di sini settle, kan nggak mungkin juga. Ini jelas membuat Bella Bonita ini ingin pensiun dari dunia hiburan secepatnya dan fokus kepada mengurus rumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga. Dan ini juga hal yang mungkin membuat dia ini ketakutan dan trauma atas perlakuan netizen yang seperti ini. Bahkan sepertinya dia itu menjadi, mungkin kalau kita bilang ini hilang kepercayaan, bukan kepercayaan diri tapi kepercayaan kepada orang-orang di sekitarnya yang bisa saja ternyata orang-orang ini mungkin saja membicarakan dia di belakang punggungnya. Coba mungkin kalau Bella Bonita menonton, betul atau tidak dia merasakan ini,
merasakan bahwa orang-orang yang dianggap teman ini bisa saja ternyata mengkhianatinya. Dan hal ini itu semakin terus terjadi. Dan sayangnya ini adalah hal yang seharusnya tidak terjadi di masa-masa bahagia menuju ke pernikahan. Tapi inilah semua yang terus kemudian harus dialami. Coba kepada para wanita di sini, tuliskan di sini, kenapa sih alasan kalian harus sekejam itu? Dan kenapa kalian tidak membiarkan saja mereka berdua ini berbahagia? Toh mereka sudah mengambil keputusan. Dan salah atau benar, ini keputusan yang mereka ambil dalam sebuah janji suci yang sangat-sangat sakral. Dan ya, kalau Tuhan saja tidak menghalangi, kenapa kalian semua netizen-netizen yang julid ini harus mengatakan hal yang seperti itu? Kita juga akan lihat bahwa High Priestess menunjukkan ada satu keinginan dari Bella Bonita. Seakan-akan ini ingin melakukan klarifikasi kepada Happy Asmara bahwa dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh netizen ini. Tapi kadang-kadang dia berpikir juga, buat apa? Tapi ketakutan-ketakutan ini jelas ada. Dan dia tidak ingin dicitrakan atau dianggap sebagai orang yang jahat, padahal dia sendiri ya seseorang yang wanita yang menjalani karirnya, menemui cinta dalam hidupnya dan terus kemudian menikah. Bukankah kalian semua wanita ingin seperti itu? Lalu mengapa ada wanita-wanita lain, jumlahnya ini banyak banget, berkomentar buruk tentangnya, seakan-akan mencari-cari kesalahan dosa di masa lalu untuk diungkap di sini. Tapi apakah betul? Jangan-jangan pernikahan ini memang diburu-buru karena dia sudah berbadan dua? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Memang terkadang pernikahan ini disegerakan karena ya seseorang atau wanitanya di sini sudah hamil duluan. Tapi dalam kasus ini, kalau menurut saya sih tidak ya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi di sini. Mengapa orang-orang itu sampai tega mengatakan sesuatu yang belum ada buktinya? Dan apakah mereka juga bukan seorang wanita, memiliki adik seorang wanita? Atau mereka juga akan lahir dari seorang ibu. Jadi kalau saya pikir ini sesuatu yang ya saya tidak akan buka, tapi ada baiknya saat sesuatu yang baik ini terjadi, ya sudah kita doakan saja. Yang terakhir, mungkin untuk konten ini, saya akan lihat bahwa yang harus lebih difokuskan adalah kesehatan dari Bella Bonita ini tadi. Yang saya lihat dia harusnya lebih fokus untuk mengambil makna dari kartu The Fool, mengabaikan ini semua, dan jalani saja pernikahan ini dengan bahagia. Gak usah terlalu difikiri, biarkan ini terjadi, karena ini adalah skenario yang terbaik yang saat ini terjadi untukmu. Dan jika memang ini adalah sebuah pembuktian cinta yang harus dilakukan, maka lakukanlah. Dan apapun itu jika didasari oleh niat yang baik, saya pikir semuanya akan dimudahkan oleh Sang Kuasa. Semoga Bella Bonita bisa melalui ini semua. Kalau Denny Caknan, ya saya lihat dia cukup profesional bisa menghadapi ini. Tapi semoga Denny Caknan juga memiliki kekuatan untuk bisa menguatkan Bella Bonita dan memberikan dukungan yang diperlukan, terutama menuju hari-hari bahagia mereka yang harusnya dilalui dengan bahagia juga. Bella Bonita sudah kita bahas, Happy Asmara sudah kita bahas, tapi apa yang sebenarnya dirasakan oleh Denny Caknan di hari pernikahannya kelak? Apakah dia akan menyesali keputusannya ini? Apakah ini terlalu cepat untuk segera dilakukan? Dan akankah cinta lamanya bersama dengan Happy Asmara, meskipun dia telah menikah, akan dia kenang seumur hidupnya? Karena seperti yang biasa kalian tanyakan, pasien-pasien dan juga klien-klien saya yang mereka ini sudah menikah, mantan pacarnya sudah menikah, tapi mereka ini selalu ingin menanyakan apakah sang mantan ini tetap mengenang kisah cinta mereka, tidak hanya dalam tidurnya, tapi juga berharap di setiap nafas hidupnya. Betulkah para wanita seperti itu? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih untuk kalian semua yang menyaksikan dan juga mengikuti konten ini, tidak untuk bergosip atau mengatakan hal yang buruk, tapi mengambil hal positif yang ada di dalamnya. Karena itulah tujuan saya membuat konten-konten ramalan seperti ini. Semoga ini bisa berguna untuk kita agar tidak jatuh ke lubang yang sama dan bisa mendapatkan kesuksesan yang mungkin sama dan lebih besar daripada orang-orang yang kita bicarakan. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa.